Halo semuanya, kembali lagi di MFP Project. Jadi hari ini gue akan bahas mengenai VPS ya, atau Virtual Private Server, dan kenapa lu harus punya VPS pada zaman sekarang ini ya. Jadi gini loh, sekarang kan zamannya berlangganan ya. Jadi kalau kalian misalnya bikin suatu software, tapi kalian gak bikin berlangganan, itu kalian mungkin bagus dalam bikin software ya. Tapi kalau gak dikasih fitur berlangganan ya, kalian berarti bisnisnya jelek ya. Itu mindset sekarang itu kayak gitu. Intinya kurang lebih bos lu bakal ngomong kayak gini lah. Dari mana duitnya? Ya oke lah, kalau misal software lu itu butuh biaya terus-menerus kayak AI gitu kan, harus punya VGA terus-menerus, bayar listrik lah. Nah tapi kalau software lu contohnya kayak Adobe ya nggak ngapa-ngapain, nggak butuh server gitu, ngapain anjir lu bikin subscription? Oke, balik ke topik lah. Kalau misalnya ada service yang masih gratis ya gitu, mayoritas yang dijadiin produk adalah kita sendiri, di mana biaya yang dikeluarkan oleh mereka itu diganti dengan data kita ya. Mayoritasnya seperti itu kurang lebih kalau di zaman modern seperti ini. Oleh karena itu, sekarang itu YouTuber luar maupun YouTuber dalam negeri sedang gencar-gencarnya untuk membuat tutorial gimana cara bikin server sendiri ya, supaya data yang kita miliki dan service yang kita butuhkan kalau bisa di hosting di komputer yang kita punya sendiri ya. Di video ini kita gak akan bahas mengenai cara bikin server kayak gitu ya. Gue anggap kalian udah ikutin tutorial-tutorial yang udah ada. Dan kalau misalnya belum, gue saranin kalian cobalah. Gak perlu mulai dari yang gede-gede ya. Kalian bisa pakai Raspberry Pi. Ini harganya paling 400.000 udah dapet ya. Kalau nggak kalian pakai SP32, gue bikin video sebelumnya ya yang hosting website di SP32. Kalau kalian mau cek videonya, cek di pojok kanan atas itu ya. Intinya apapun yang kalian hosting, kalian itu pasti pengennya bisa akses itu di mana aja lewat internet kan ya. Gue juga udah pernah bikin video cara bikin project localhost kalian bisa diakses lewat internet di video ini. Tapi ya gue belum jelasin di video itu adalah VPS apa yang bakal gue gunakan ya. Karena pas video itu dibikin, gue juga lagi riset-riset soal VPS yang ada di market ya. Sebelumnya shout out dulu buat grup Imhanen. Diskusi di sini tuh sangat membangun ya, dan Fatih Sepuh ini banyak banget ngasih saran ya. Sekarang risetnya udah kelar dan gue dapet 7 provider VPS yang menurut gue terbaik dan bisa gue rekomendasiin ke kalian ya. Oke, kita mulai dari Herza ya. Jadi dia itu mulai dari 50.000 per bulan. Menurut gue dia itu ada minusnya, di mana dia itu kan sering banget dipakai buat nginjek ya. Jadi mungkin servernya jadi networknya kerasa kurang stabil gitu kalau kalian pakai. Berikutnya ada Orange VPS dengan harga $6 per bulan. Ini agak mahal ya, tapi speknya juga lebih tinggi. Berikutnya adalah di hostingin by Ikada ya. Jadi di sini dia punya paling murah sebenarnya 25.000 sih, tapi ini itu gampang banget out of stock. Jadinya kita yang paling murah itu biasanya 45.000 yang bisa kalian beli, dan juga speknya juga udah lumayan bagus ya. Berikutnya ada Green Cloud VPS ya, yang dia punya kalau satu bulan itu $6. Ini ada di Singapura ya. Tapi kalau kalian pengen yang lebih murah lagi, kalian bisa beli yang tahunannya di budget KVM Sale, dimana kalau di sini di Singapurnya dia ada jualan paling murah $25 ya per tahun. Ingat ya, per tahun bukan per bulan ya. Tapi kalau kalian misalnya nggak butuh yang terlalu dekat, kalau di Singapura kan yang paling dekat tuh, kalian bisa beli semurah $15 per tahun ya. Tapi ini misalnya kalian nggak apa-apa kalau servernya ada di Amerika ya. Kalau di Amerika kan pingkat tinggi tuh. Berikutnya adalah rumah web yang tulisannya 50.000 per bulan, yang paling murah di website resminya. Tapi ya, seingat gue bisa sampai 30.000 per bulan deh yang promonya itu. Gue nggak tahu dapat linknya dari mana. Untuk komplainannya, gue paling komplainnya habis demo besar kemarin itu pingnya itu naik jadi 100 ms, padahal biasanya itu normalnya ya kurang dari 10 ms lah. Tapi ada juga yang laporan ke gue di mana terminalnya itu suka close sendiri ya. Gue nggak tahu, nggak pernah ngalamin itu nge-lag gitu, tapi nggak sampai nge-close sendiri sih terminalnya. Yang terakhir untuk VPS yang berbayar adalah Tencent Lighthouse ya. Dia ini yang termurah dari speknya menurut gue, tapi ada minusnya ya, dimana dia tuh networknya hanya 20 megabit per second ya. Kalau menurut gue buat server itu termasuk lelet ya, soalnya internet kantor gue aja sekitar ya 70 megabyte lah per detik. Mungkin di sini kalian udah yang mulai bertanya-tanya, Bang, kenapa nggak disebutin jangan trialan kayak Azure sama Digital Ocean? Ya, karena trialan mereka itu udah biasa buat dieksploit, jadinya gampang kesuspend gitu. Tapi ada yang lebih parah lagi, namanya NAT VPS ya. Contohnya di Host.id, di mana dia itu nggak punya IPv4 dedicated ya. Mereka IPv4-nya di-share. Jadi
Gimana cara ngakses VPS-nya? Ya jadinya harus routing ya. Contohnya gimana? Misalnya kita punya VPS yang normal lah. Kalau kita SSH atau remote kan harus lewat port 22 tuh. Ya udah kita ketik IP publiknya portnya 22. Tapi kalau misalnya yang NAT VPS ini mau ngakses port 22 buat remote, ya kita bisa dikasih port yang ngaco ya, kayak misalnya 2222. Jadinya kita mau akses aja susah. Inilah kenapa ada satu provider yang gue diskualifikasi dari postingan gue di Imhand ya, yaitu adalah Atlantic Server, di mana gue baru tahu kalau dia itu ternyata adalah NAT VPS. Dan please kalian jangan sampai beli VPS di online shop kayak Shopee, Tokopedia atau apalah. Intinya hampir semuanya di sini yang dijual itu udah NAT VPS semua ya. Berikutnya adalah CPU steal ya, kalau Sepuh ini nyebutnya. Gue kasih contoh langsung lah, misalnya gue punya 12 core CPU asli ya, yang secara fisiknya itu beneran 12 core. Kemudian gue bagi di 2 VM ya, bisa dilihat di sini. VM yang pertama juga punya 12 core dan VM kedua juga punya 12 core. Jadi perbandingan virtual CPU dan CPU asli adalah 2:1 ya. Untuk pembagiannya 2:1 sampai 5:1 mungkin itu masih wajar ya. Soalnya kan ya kalau kalian cek aja lah di Dedicated Server itu harganya mahal, itu ada alasannya ya, karena dia itu CPU juga dibagi-bagi. Itu CPU pilih kalian sendiri gitu. Tapi bebaginya jangan pelit atau parah banget gitu loh. Contohnya yang paling parah menurut gue adalah ID Cloud Host ya. Dia itu gue pernah coba 10 CPU, dia itu kayak masih lelet banget gitu loh. Install aja lelet. Ini gue ada videonya nih. Unif itu aja bisa gigabit loh. Dan kita lihat ya CPU-nya buat speed test itu sebanyak ini. Ini apa coba kayak gitu. Ini tuh kayak STB malah daripada server. Dan ini mengantarkan kita ke provider VPS terakhir kita, yang menurut gue adalah provider VPS terbaik yang bisa kalian dapatkan ya. Ini itu kayak gigachatnya VPS dan ya just absolute cinema bro. Oke, seperti kalian lihat di thumbnail, VPS yang gue maksud adalah dari Oracle ya. Kita bisa lihat mereka punya layanan dengan tier always free resources ya. Artinya mereka itu bisa digunakan sampai kapan aja tanpa biaya sama sekali ya. Gue gak bisa nyebutin kata G tambah gratis di YouTube karena pasti nanti kayak algoritmanya gak mau masuk tuh. Dan ini mereka itu gak nyembunyiin ini ya. Kalian bisa bikin akun sembarang gitu, gak perlu link-link kayak invite gitu. Pokoknya asal login aja, bikin akun, kemudian kalian daftarin kartu kredit atau debit kalian, ya udah kalian bisa pakai servisnya ini. Mungkin yang gue bisa saranin supaya akun kalian gak kesuspend ya, paling jangan tamak aja ya, ambil sesuai kebutuhan kalian aja tuh. Misalnya gue cuma perlu RAM segini sama CPU segini, ya udah ambil segitu aja, jangan tamak ya. Terus pas kalian awal daftar kan kalian ditarik sekitar 1-3 dolar gitu ya, 17-30 ribuan gitu. Nah itu harus kalian upgrade ke Pay as you go ya. Jadi kalian bisa klik pojok kiri atas itu, kemudian di bagian billing, kemudian di bagian upgrade and manage payment itu, kalian upgrade paymentnya ke Pay as you go ya. Tenang aja, kalian selama ada di limit yang tier free-nya itu, kalian nggak bakal dikenain biaya sama sekali ya. Misal verifikasi kartu kredit atau debit kalian gagal, please jangan di spam ya. Pastiin kalau kartu kalian itu punya fitur Visa atau kartu debit ya. Contohnya gue pakai Genius sih ini, dan kalian harus punya saldo sekitaran 2 juta ya buat verifikasi ini, soalnya nanti bakal ditarik sekitar 100 dolar buat verifikasinya, tapi langsung dikembaliin kok, tenang aja. Kalau kalian pengen bikin VPS baru, kalian tinggal klik aja di bagian kiri atas sini, compute, kemudian instance, nanti ada daftar VPS kalian yang udah jalan. Tapi kalau misalnya belum ada sama sekali ya create instance di sini, nanti langsung dikasih pilihan kayak gini ya. Shape-nya itu bisa kalian pilih yang gratis, itu biasanya yang Ampere ini. Tapi perlu diperhatikan, yang Ampere ini adalah ARM based prosesor ya, jadinya dia itu kayak prosesornya Raspberry Pi gitu ya. Jadi mungkin ada program yang nggak bisa dijalani, tapi mayoritas program Linux sudah bisa jalan di sini semua lah. Kalian select shape, kemudian kalian next aja sampai selesai ya. Sebenarnya banyak yang masih bisa kita bahas soal Oracle ini karena fiturnya emang banyak dan enterprise grade ya. Jadi kita bisa belajar banyak dari Oracle ini. Kalau mau video penjelasan lengkapnya mungkin gue bikin video satu lagi ya buat jelasin fitur-fitur Oracle dan gimana nyetingnya di video berikutnya. Ya pengen gue sebelum di video ini adalah harusnya semua orang itu bisa punya server ya, karena ya emang terjangkau gitu. Dan kalau bisa stop lah beli server yang gak jelas kayak di reseller gitu ya. Mungkin itu aja sih untuk video kali ini. Kalau kalian bisa bantu support di Traktir, mohon bantuannya, linknya ada di deskripsi. Dan ya itu aja untuk hari ini, dan sampai jumpa di video berikutnya. See ya.